membuat PBO menyenangkan di bagian kedua. Kita akan membahas yaitu struktur kontrol dan perulangan. Pada materi ini merupakan fondasi dalam membangun logika dan sangat berguna dalam membuat aplikasi interaktif yang dapat mengambil keputusan dan melakukan tugas berulang. Yuk kita mulai. Truth program adalah cara untuk mengatur eksekusi program. Dengan program ini kita bisa membuat program untuk mengambil keputusan atau mengulangi instruksi berdasarkan kondisi tertentu. Di dalam Python itu sendiri menyediakan beberapa jenis struktur kontrol seperti percabangan menggunakan if, elif, dan else, serta perulangan menggunakan for dan while. Yang pertama yaitu adalah percabangan yang terdiri dari if, elif, dan else. Yang pertama yaitu if statement digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu jika kondisi bernilai true. Contohnya, nilai sama dengan 80 if nilai lebih atau sama dengan 75 akan menghasilkan output selamat kamu lulus. Jika kondisi nilai lebih dari 75 benar, maka Python akan menjalankan kode di dalam blok if. Selanjutnya yang kedua yaitu ada if else statement. Kita juga bisa menggunakan else untuk menangani kondisi sebaliknya. Contohnya, if nilai lebih dari 75 maka akan menghasilkan output lulus. Else akan menghasilkan tidak lulus, dimana jika benar dia lebih dari 75 dia akan menghasilkan output lulus, jika tidak dia akan menghasilkan output tidak lulus. Yang ketiga yaitu if, elif, else statement. Nah, bagaimana jika ada lebih dari dua kondisi? Gunakan elif yang merupakan singkatan dari else if. Contohnya, if nilai lebih dari 90 maka akan menghasilkan nilai A. If nilai lebih dari 80 maka dia akan menghasilkan B, begitupun seterusnya. Dengan struktur ini kita bisa menangani berbagai situasi logika yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke perulangan. Yang pertama yaitu ada perulangan for loop. For digunakan untuk mengulangi sesuatu berdasarkan koleksi data angka tertentu. Misalnya mencetak angka dari 1 sampai 5. Contohnya yaitu for i in range 1 dalam kurung 1,6 print i. Fungsi range menghasilkan deretan angka dari 1 hingga 5. Selanjutnya yang kedua yaitu ada while loop. While digunakan jika kita tidak tahu pasti berapa kali perulangan akan dilakukan, tetapi bergantung pada kondisi tertentu. Misalnya i sama dengan 1, while i kurang dari 5, print i plus sama dengan 1. Loop ini akan terus berjalan selama i masih kurang dari atau sama dengan 5. Selanjutnya kita akan membahas fungsi range. Fungsi range sering digunakan dalam for loop. Contoh, for i in range 0,10,2 print i, artinya mulai dari 0 hingga kurang dari 10 dengan angka 2. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi break. Break ini digunakan untuk menghentikan loop sebelum waktunya. Contohnya, for i in range 10 if i sama dengan 5 break print i. Ketika i sama dengan 5 loop akan berhenti. Selanjutnya yaitu ada fungsi continue. Sedangkan continue digunakan untuk melewati satu iterasi dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Contohnya di sini ada for i in range dalam kurung 5 if i sama dengan 2 continue print i. Ketika i sama dengan 2, print i akan dilewati. Berikut adalah contoh penerapan dari materi yang telah kita pelajari pada video kali ini. Di sini kita membuat kalkulator sederhana yang menggunakan struktur kontrol seperti perulangan while. Digunakan di sini agar program terus berjalan dan dapat melakukan perhitungan berkali-kali selama pengguna tidak menginputkan exit. Jika menginputkan exit, maka fungsi break untuk menghentikan program akan bekerja. Selanjutnya ada if, elif, dan else. Di sini digunakan untuk mengecek
apakah operator yang diinput oleh pengguna, misalnya tambah, kurang, bagi, dan seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, like, dan juga komentar. Sekian, terima kasih.